Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Kak Anggi. Kali ini Kak Anggi akan bahas review kembali nilai-nilai dasar PNS, yaitu berakhlak. Kesempatan kali ini Kak Anggi akan review materi dari pemaparan Dr. Andes Gunawan MM, yaitu apa ayo? Ya, yang terakhir ada kolaboratif. Apa sih sebenarnya kolaboratif? Kalau dari bahasanya kan kolaboratif, saling berkolaborasi seperti itu ya. Itu benar ya. Baiklah, kakak akan bahas tentang definisi tentang kolaboratif. Kolaboratif merupakan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Nah, jadi pada hakikatnya dalam kita berorganisasi dan di dalam suatu instansi itu tidak bisa menjalankan tugas dan perannya secara individu. Maka dari itu, disinilah dituntut peran ASN untuk senantiasa berkolaborasi dalam tujuan peran dan tugas kedinasannya. Oke. Nah, berikut 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diperkerasai oleh lembaga publik atau lembaga. 2, peserta dalam forum termasuk aktor non-state maksudnya. 3, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi datang dan bertemu secara kolektif. 5, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Yang terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Nah, 3 tahap dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang, merencanakan aksi kolaborasi, dan terakhir, mendiskusikan strategi yang mempengaruhi. Pada dasarnya ASN dituntut untuk berkolaborasi dalam ruang lingkup organisasi pemerintahan. Nah, dalam pemerintahan, organisasi yang pada saat ini kita sebut sebagai pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, disebutkan bahwa memiliki kolaboratif culture. Indikatornya sebagai berikut. Ada 7, kakak sebutkan hanya 2 aja ya. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Nah, berikutnya, aktivitas kolaborasi antar organisasi. Nah, kenapa disebut antar? Yang tadi kakak sebutin tadi, pada dasarnya organisasi tidak bisa berdiri sendiri dalam melaksanakan tugas dan perannya. Maka dari itu dituntut kerjasama dan teamwork untuk dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, kerjasama informal, perjanjian bantu bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah, dan menerima pengelolaan hibah. Nah, kemudian ada faktor yang menghambat kolaborasi. Ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dan kesepakatan kolaborasi. Nah, ini perlu dibincangkan dan perlu dibicarakan bersama pada hambatan yang dilalui pada saat berkolaborasi. Kemudian ada dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Nah, ini perlu juga duduk bersama untuk senantiasa mencapai tujuan bersama. Nah, kira-kira peran ASN dituntut kolaborasi untuk senantiasa menjadikan organisasi dan pemerintah sebagai tujuan bersama merupakan tugas pokok seorang PNS. Maka dari itu, seorang PNS dituntut untuk senantiasa berkolaborasi antar individu, kelompok maupun instansi. Nah, kira-kira seperti itu nilai-nilai berakhlak dasar PNS, yaitu kolaboratif. Sekian dari kakak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.